Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan menjelaskan salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu syariat ini, yaitu al-qawaidu al-fiqhiyah. Kaidah fikih adalah pembahasan tentang fikih, tapi sifatnya dia aglabiyat, tapi sifatnya dia adalah global. Nah, kalau dalam kalau di Arab sana, Arab Saudi atau Yaman, kaidah atau qaid itu biasanya disematkan, digunakan untuk para jenderal-jenderal. Kalau ada jenderal, itu namanya qaid. Kenapa jenderal tersebut dikatakan qaid? Karena dia memiliki pasukan yang banyak. Paham? Kalau prajurit, dia kan nggak ada pasukannya, nggak ada di bawahnya dia. Prada, peratu, bahkan nggak ada di bawahnya. Tapi qaid adalah jenderal yang memiliki pasukan yang banyak. Baik itu dia jenderal angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, atau jenderal polisi. Yang jelasnya dia apa? Memiliki pasukan yang banyak. Nah, kaidah fikih adalah perkara yang sifatnya kulliyah, yang sifatnya menyeluruh, yang di bawahnya terdapat juz'iyah yang banyak. Saya berikan contoh seperti ini, gambarannya dulu. Al-qaidah. Qaidah tadi apa disebut apa? Kalau untuk tentara, dia jenderal kan ya. Memiliki pasukan yang banyak. Letnan, kolonel, letnan, terus banyak dia memiliki pasukan. Dan kalau ditanyakan semua bagian-bagian ini, maka mengarah kepada satu, yaitu qaidah. Kalau di sini kita masukkan kaidah fikih, contoh al-a'malu binniyat. A'malu binniyat. Amalan-amalan itu dengan niat. Maka seluruh nanti bagian-bagiannya masuk kepada kaidah ini. Contoh, toharo, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian muamalah dan seterusnya. Maka kalau mau ditanyakan, ini semua adalah amalan, paham? Amalan yang membutuhkan niat. Maka digabungkan pembahasan-pembahasan yang juz'i, ini sifatnya juz'i kepada suatu kaidah, yaitu apa? Al-a'malu binniyat. Amalan-amalan itu dengan niat. Jadi kesimpulannya, kaidah fikih adalah al-qadiyah al-kulli. Al-qadiyah al-kulli, yaitu perkara yang menyeluruh, yang masuk di dalamnya bagian-bagian. Apa ya lagi pemahamannya untuk mendekatkan ini? Sudah paham ini kaidah? Maka nanti kalau kaidah disandarkan kepada fikih, berarti dia apa? Pembahasannya masalah fikih. Kalau disandarkan kepada nahwu, berarti pembahasannya adalah nahwu, kaidah nahwu. Kalau kaidah sorof, berarti pembahasannya adalah sorof. Kalau kaidah akidah, berarti pembahasannya adalah akidah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempelajari kaidah ini adalah untuk memudahkan. Kan permasalahan ini banyak ya.
Tapi dengan satu kaidah kita bisa memecahkan permasalahan yang banyak. Contoh dikatakan seperti ini, banyak masalah datang. Ustadz, saya pas hujan-hujan tadi malam, tadi subuh, saya naik ke genteng. Ya, saya naik ke genteng bersihkan, ada genteng yang bocor. Saya kena air yang banyak. Terus sebelum saya naik ke genteng tersebut, saya itu berhubungan dengan istri. Apakah saya kena percikan air, kena air hujan di situ dianggap mandi junub? Nah, ya kan? Gitu. Maka al-a'malu binniyat. Amalan itu dengan apa? Dengan niat. Kalau kamu meniatkan mandi junub di atas genteng tersebut, selesai urusan. Ya. Tapi kalau kamu nggak meniatkannya, maka bukan mandi junub. Hah? Iya. Jadi dalam satu kaidah dulu. Ada lagi orang masuk ke masjid. Dia muter 7 kali di sini. Muter 7 kali. Setelah ditanya, kamu ngapain muter 7 kali? Saya tawaf kayak di Ka'bah. Innamal a'malu binniyat kan ya. Tapi kalau dia bilang saya nyari kunci muter-muter nggak dapat. Nah, maka apa? Al-a'malu binniyat. Tergantung niatnya amalannya tersebut. Paham? Tergantung apa? Niat dari perbuatannya. Jadi permasalahan yang banyak bisa mengarah kepada satu kaidah. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin mengatakan dalam mandumanya, wa ba'du fal ilmu bahurun zakhira lam yablughu fihi dihu fihi akhirah. Lakinna fil usuli qaidah. Adapun selanjutnya kata Syekh Utsaimin, ilmu itu adalah seperti lautan yang luas. Yang seseorang yang berenang dengan sungguh-sungguh tidak akan mencapai puncaknya, ujungnya. Akan tetapi dengan satu kaidah atau dua kaidah bisa mengumpulkan permasalahan yang banyak. Ya, bisa mengumpulkan permasalahan yang banyak. Ini gambaran tadi mengenai kaidah secara global. Al-qaidah secara bahasa ini adalah landasan. Landasan atau pondasi. Coba Pak Joko mungkin pernah membangun kelas Ibnu Umar. Sebelum membangun tiang-tiang di atasnya atau batu bata atau atap, maka dia bangun dulu pondasi. Nah, pondasinya ini disebut dengan apa? Dengan kaidah. Nanti permasalahan-permasalahan yang lain akan dibangun di atasnya. Baik itu jendela, pintu, dinding, kemudian atap, kemudian didobol lagi di atasnya. Maka ini disebut dengan apa? Dengan kaidah. Pondasi yang akan dibangun di atasnya bagian-bagian tertentu. Paham Pak Joko? Nah, jadi adalah suatu pondasi. Kemudian al-fiqhinya, al-fiqhi ini adalah kita sebutkan apa? Pemahaman. Jadi kalau digabungkan nanti, kaidah fikih adalah landasan pemahaman. Nanti kita jelaskan apa perbedaan dengan pelajaran kita yang pagi itu, yaitu apa? Usul fikih. Kira-kira hampir sama, paham? Tapi nanti bedanya jauh. Ini kata per kata. Kaidah fikih. Landasan atau pemahaman. Kalau digabungkan al-qaidah al-fiqhiyah, qaidah tu fiqhiyah, maka maknanya adalah
perkara yang menyeluruh yang masuk di dalamnya bagian-bagian yang banyak. Qaidah fikih adalah perkara yang menyeluruh yang masuk di dalamnya bagian-bagian yang banyak. Sudah? Kita hapus ini. Sudah ada gambaran nggak mengenai qaidul fikih ini? Apa lebih ininya? Lebih enaknya untuk dipahami. Standar masuk ya? SOP, Iya. Atau dikenal dengan SOP. Punya standar baku yang mana permasalahan-permasalahan yang banyak mengarah kepada standar tersebut. Kita hapus ini. Sekarang kita bedakan antara usul fikih dengan qawaidul fiqhiyah. Al-farqu, perbedaan antara qaidah fiqhiyah dan usul fikih. Sekarang kita akan menjelaskan perbedaan antara qaidah fiqhiyah dan usul fikih. Perbedaan yang pertama, kalau qaidul fiqhiyah ini dia harus dilandasi oleh dalil. Ya, harus dilandasi oleh dalil. Adillatus syar'iyah. Harus dilandasi oleh Al-Qur'an, hadis. Ini kaidah. Kaidah ini dari mana? Oh, ini diambil dari dalil. Paham? Nih, perbedaan yang pertama. Kaidah fikih harus dari dalil syar'i, Al-Qur'an dan hadis. Kalau usul fikih, dia lebih luas lagi. Adillah syar'iyah, dalil yang syar'i, bisa juga bahasa, lugah, bisa juga akal. Dia lebih luas. Bisa dengan dalil syar'i, bisa dengan lugah bahasa, bisa dengan akal. Bisa juga dengan apa? Ilmu mantik. Ilmu al-kalam. Dia lebih luas. Nah, kalau qaidul fikih dia lebih khusus. Hanya mengarah kepada apa? Dalil saja. Hanya dilandasi oleh dalil saja. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua perbedaannya, kalau qaidul fikih ini dia itu tata'allaku bi fi'lil mukallaf.
berkaitan dengan perbuatan hamba. A'malu binniyat ini perbuatan hamba. Al-yaqinu la yazulu bisyak ini perbuatan hamba. Jadi kaidah fikih dia pembahasannya terhadap apa? Perbuatan-perbuatan hamba. Nah, kalau usul fikih ini dia berkaitan dengan nas. Berkaitan dengan apa? Nas atau dalil. Dia membahasnya, memprosesnya itu dalil. Mau bilang kalau matikan itu sumber itu. Sumber apa namanya? Pilek. Sudah? Perbedaan yang ketiga, kalau qaidul fikih ya, al-mustafid yang bisa mengambil faedah minha darinya itu ada dua. Mujtahid sama thalibul ilmi, penuntut ilmu. Kalau usul fikih yang bisa mengambil faedah darinya hanyalah mujtahid. Al-mujtahid saja. Mujtahid itu adalah orang yang dalam ilmunya. Orang yang menguasai cabang-cabang ilmu syariat. Istilahnya orang yang ahli. Orang yang ahli. Nah, ini 3 perbedaan antara usul fikih dengan qawaidul fiqhiyah. Sudah? Nah, hapus sini. Sudah, hapus sini. Adapun kitab yang kita akan gunakan dalam membahas kaidah fikih ini namanya Kaidah Fikih Syekh Asy'adi. Ini kitab dasar untuk mempelajari kaidah fikih. Jadi Syekh Abdurrahman Asy'adi ini dia ulama yang sangat menggeluti tentang pembahasan kaidah fikih ini. Jadi dia ada kitab pertama Qaidul Fiqhiyah, yang kedua Qaidul Fiqhiyah wal Furu'uha. Kemudian ada dia sebutkan juga kitab ada 1000 Qaidul Fiqhiyah yang diambil dari perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Syekh Abdurrahman Asy'adi ini lahir pada tahun 1307 Hijriah. 1307 Hijriah.
dan diwafatkan pada tahun 1386 Hijriah. Beliau ini adalah guru pertamanya Syekh Utsaimin. Lalu pernah dengar Syekh Utsaimin? Maka guru pertama Syekh Utsaimin adalah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Nah, jumlah baitnya ini terdiri dari 49 bait. Insya Allah dalam daurah selama 10 hari ini kita akan selesaikan pembahasan ini. Dan kita cukupkan subhanallah wa bihamdihi.